Shalom shalom semua anak hebat. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Pasti sehat, pasti luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya sayang. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami anak-anak-Mu mau melakukan pembelajaran Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, berikan kami konsentrasi dan agar kami boleh serius mendengarkan video yang disampaikan oleh guru kami, sehingga apa yang disampaikan oleh guru kami boleh kami mengerti dan menjadi berkat buat kami ya Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua kami yang bekerja maupun yang mendampingi kami belajar, kiranya berkat dari surga melimpah dalam kehidupan orang tua kami. Berkati juga guru-guru kami yang mengajar kami Tuhan, khususnya yang mengajar pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kehidupan guru-guru kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami siap untuk belajar. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita lanjutkan ke pembelajaran 8 ya sayangnya. Kita akan mulai di bab 8. Oke, kita akan mulai yaitu judulnya adalah mengenal suku di Indonesia. Halaman 57, mengenal suku di Indonesia. Kalau kalian tahu, ada banyak ya suku di Indonesia ya, seperti Mem April, suku Batak. Siapa di sini yang suku Batak? Oh iya, banyak sekali ya anak-anak kelas 3 yang berasal dari suku Batak ya. Ada juga suku Jawa. Siapa di sini suku Jawa? Oh iya, ada juga yang dari suku Jawa, betul. Ada juga yang suku apa lagi? Suku Toraja, ada kan? Oh iya, terus ada lagi yang suku Ambon. Ya, dan banyak lagi suku-suku yang lainnya di Indonesia ya sayangnya. Kita akan belajar tentang mengenal suku di Indonesia. Kita akan mulai, anak-anak boleh buka buku paketnya di halaman 58 ya. A. Mengenal beragam suku. Masih ingatkah kamu ketika pertama kali masuk ke sekolah? Apa yang pertama kali kamu jumpai? Pasti mendapat teman-teman baru yang sebelumnya tidak kamu kenal. Pasti ya, ketika kalian baru masuk sekolah ini, kalian mungkin ada yang kenal teman TK, tapi ada juga yang belum kenal ya. Nah, tidak ada seorang pun dari temanmu yang persis mirip denganmu. Semua berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu merupakan karya agung yang telah Tuhan lakukan bagi manusia. Banyaknya suku bangsa mulai terjadi setelah peristiwa air bah yang dialami oleh Nuh dan keluarganya. Wow, berarti banyak suku-suku bangsa itu adalah dimulai saat setelah peristiwa air bah yang dialami oleh siapa? Betul sekali, oleh keluarga Nabi Nuh dan keluarganya ya, yaitu anak-anak Nuh. Siapa? Berapa orang anak-anak Nuh? Oh iya, ada 3 ya, namanya siapa aja? Sem, Ham, dan Yafet. Benar ya, yang juga selamat dari peristiwa tersebut. Tersebar dan mempunyai banyak keturunan hingga ke seluruh bumi. Jadi mulai dari zaman Nabi Nuh, anak-anaknya kan ada 3 tuh, mereka menikah dan akhirnya mereka tersebar. Yang 3 ini, Sem, Ham, dan Yafet itu tersebar ke seluruh dunia. Mereka karena mereka juga adalah selamat dari air bah. Hal ini sudah direncanakan oleh Tuhan supaya manusia tidak punah dari permukaan bumi dan meneruskan kembali tugas yang Tuhan sudah berikan ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 28. Di dalam keragaman pasti terdapat perbedaan, termasuk keragaman yang hadir di negara kita. Itulah kekayaan yang kita miliki sebagai orang Indonesia. Kita bersyukur karena memiliki Pancasila yang menjadi dasar negara kita Indonesia. Apa? Dasar negara kita Indonesia adalah Pancasila ya. Menghayati Pancasila sebagai dasar negara merupakan cara yang tepat untuk mensyukuri keragaman suku, bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Nah, ini ada sebenarnya kalau tadinya kita tatap muka ada tugas, nama daerah yang diamati apa aja ya. Tapi kita tidak usah, kita skip aja, kita lewatkan saja ini ya. Dari hasil penemuanmu tentang keberagaman suku di Indonesia, sekarang kamu tahu betapa kaya dan indahnya setiap suku yang Tuhan ciptakan. Kamu dapat mengunjungi daerah yang berbeda dan menemukan keindahan ciptaan Tuhan. Keindahan itulah yang patut kita syukur dan nikmati. Kalau Mem April pernah ke Jawa, karena suami Mem April Jawa ya, ke Madiun, Mem April sudah pernah. Kemana lagi? Jambi, ke Sumatera Selatan, Palembang, Mem April sudah pernah di sana. Masing-masing setiap daerah, setiap provinsi itu berbeda keragamannya, mulai dari makanan khasnya, terus rumah adatnya berbeda-beda. Nah, kalau mau itu misalnya nanti kalau sudah tidak COVID lagi, bisa berkunjung ke mana?
Taman Mini Indonesia Indah. Di situ seluruh Indonesia ada rumah-rumah adatnya. Jadi kita bisa belajar banyak di sana ya. Oke, nanti kalau sudah COVID-nya sudah tidak ada lagi, boleh ajak mama, papa, keluarga main-main ke Taman Mini Indonesia Indah. Jadi kita semakin mengerti bahwa di sana banyak keberagaman suku provinsi yang ada di Indonesia ya. Oke, kita ke halaman 59. Nah, mengenal suku bangsa. Ada suku Toraja dari Sulawesi Selatan, suku Bulungan dari Kalimantan Timur, suku Sakai dari Kepulauan Riau, Sumatera Utara ya, itu ya. Nah, oke, kita bisa lihat berbagai suku yang ada di gambar ini. Tuhan menciptakan banyak suku bangsa di dunia. Setiap suku bangsa mendiami masing-masing wilayah atau negara. Salah satunya adalah negara Indonesia, tempat tinggal kita. Kita hadir di dalamnya sebagai bangsa Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita patut bersyukur sebab Indonesia adalah negara yang kaya. Daerahnya yang luas dan terdiri dari banyak pulau. Pulau Indonesia berjumlah sekitar 17.000 pulau. Hampir setiap pulau memiliki sukunya masing-masing ya. Di Pulau Sumatera kita bisa menjumpai suku Gayo, Batak, Karo, Minangkabau, Nias, suku Anak Dalam, dan banyak lagi ya di Sumatera ya. Di Pulau Jawa kita bisa menjumpai suku Sunda, Betawi, dan Jawa ya, tergantung karena di Sunda itu adalah Jawa Barat, Betawi itu DKI Jakarta ya, karena dia masih dalam Pulau Jawa, dan Jawa ada Jawa Tengah, Jawa Timur ya, itu dia. Di Pulau Kalimantan dan Sulawesi kita bisa bertemu dengan suku Dayak, Bugis, dan Minahasa. Tidak hanya itu, kita juga bisa berjumpa dengan suku Bali, Ambon, dan Asmat. Suku-suku di atas hanyalah sebagian kecil dari banyaknya suku di Indonesia. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas keragaman itu ya. Harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan keragaman suku buat kita ya. Keragaman suku Indonesia bukanlah suatu masalah yang harus diperdebatkan. Bukan juga suatu halangan untuk kita membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Perbedaan suku yang ada di antara kita adalah sarana bagi kita untuk mengasihi sesama ciptaan Tuhan. Sebab kita mengasihi teman yang berbeda suku, kita juga sedang mengasihi Tuhan ya. Sama seperti Mem April, ketika bertemu suami Mem April dari suku Jawa. Secara umum orang Batak itu, cewek Batak tuh keluarganya pengen dapat anak perempuannya dengan suku Batak juga. Ya benar tidak? Iya benar ya. Tapi pada saat Mem April bertemu dengan suami Mem April, orang tua memang bukan menentang, tapi mempertanyakan benar enggak gitu ya, karena sudah berbeda suku. Tapi dengan yakin Mem April katakan iya, karena inilah yang Tuhan pertemukan dengan Mem April. Akhirnya Mem April jadi dengan suami Mem April ya, adalah anak Mem April dari suku Jawa dan suku Batak ya. Seperti itu keragamannya. Jadi kita tidak harus berteman dengan suku kita. Bisa kita berteman dengan suku Asmat kalau kalian punya sahabat pena ya, atau dengan suku Jawa, suku Cina, Ambon, Maluku, itu banyak ya suku-suku di Indonesia. Jadi jangan menutup diri kita dengan orang yang berbeda suku dengan kita. Karena itu Tuhan ciptakan keragaman buat kita akhirnya bersyukur kepada Tuhan, karena dengan keragaman itu kita mengetahui, oh orang Jawa begini, oh orang Batak begini, oh orang Ambon begini, dan suku-suku yang lainnya. Jadi semakin kita kaya akan keragaman suku kita ya. Oke, halaman 61 yang bagian C. Menghargai suku temanku. Pada kegiatan sebelumnya kamu sudah mengetahui dan memahami keragaman suku di Indonesia. Kehadiran setiap suku bangsa merupakan anugerah Tuhan. Setiap suku memiliki ciri khas yang berbeda. Suku Batak dari Sumatera Utara mempunyai kebudayaan mengenakan kain ulos, ya benar ya. Berbeda dengan suku Ambon dari Maluku yang mempunyai pakaian adat baju cele. Begitu juga dengan suku Sunda dari Jawa Barat yang khas dengan tarian jaipong. Berbeda dari suku Dayak dan Kalimantan Tengah yang khas dengan tari mandau ya. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda suku denganmu? Pasti kita harus sama-sama bermain, sama-sama belajar tentunya ya. Kita dapat saling mengasihi satu dengan yang lain.
Apakah kamu merasa terganggu dan tidak mau bermain dengan mereka? Pastinya tidak. Memang perlu yakin, kalian bukan anak seperti itu. Kalian adalah anak-anak hebat, kalian adalah anak-anak yang mengasihi temannya walaupun berbeda suku bangsa, ya. Kamu dapat membaca kitab Roma 15 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu dengan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi kita harus menerima teman kita yang berbeda suku. Jangankan suku, berbeda sifat, karakter, kita juga harus terima. Karena itu adalah keragaman, keunikan masing-masing Tuhan sudah ciptakan buat kita masing-masingnya. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Iya, emang Kristus melihat, wah ini mem April dari orang Batak nih, enggak masuk golongan gitu. Enggak ya, sebab Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ya, jadi Kristus sudah menerima kita untuk kemuliaan Allah, ya. Tuhan Yesus menciptakan setiap suku bangsa secara berbeda dan Ia senantiasa mengasihi kita semua. Kita harus belajar dari perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata sesama berarti semua orang yang hadir di sekeliling kita tanpa pengecualian. Kita tidak boleh buat pengecualian, ya. Iya mem boleh, tapi pengecualian mem itu yang suku Ambon, suku Jawa nggak boleh gitu ya. Tanpa pengecualian, semua orang yang dari sekeliling kita harus kita jadikan teman, ya. Harus bisa menerima keberadaan teman kita. Oke, dengan menemukan keunikan dari teman-temanmu, kamu dapat belajar menerima dan menghargai bahwa perbedaan suku, sifat, dan warna kulit adalah kekayaan dan anugerah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada temanmu. Jadi gak cuma kepada kita, tapi kepada teman kita juga yang bisa menerima kita juga. Kita bisa menerima teman kita bisa menerima kita. Seperti itu ya sayang, saling menerima, saling menghargai perbedaan yang ada. Ini memang warna kulitnya sawo mateng kata orangnya. Terus apalagi sukunya, sifatnya bagaimana, keras. Orang Batak itu keras. Iya ya, bener. Nah, tapi itulah kekayaan dan anugerah dari Tuhan. Masing-masing orang, setiap orang unik masing-masingnya. Kita harus belajar menghargai, oke, dan menerima keberadaan orang lain. Itu yang paling penting, ya. Halaman 63. Tuhan menciptakan setiap suku bangsa, suku di Indonesia, dan menempatkan mereka di setiap pulau untuk mengerjakan alam ciptaan Tuhan. Setiap pulau didiami oleh suku yang berbeda. Setiap suku dan pulau yang berbeda adalah satu, yaitu Indonesia. Betul sekali. Kamu dapat menghayati lagu tersebut. Bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan mengendaki agar setiap suku bangsa memuliakan namanya. Mazmur 117 ayat 1-2 firman Tuhan mengatakan, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat di atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, ya. Pemazmur menyampaikan tujuan Tuhan menciptakan setiap suku bangsa yaitu agar memuliakan Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan karena kasih-Nya hebat atas kita, ya. Karena kita harus memuliakan Tuhan karena kasih Allah, karena karya Tuhan Yesus, anugerah Tuhan Yesus tuh hebat atas kita sendiri, atas kita pribadi dan seluruh teman-teman kita, ya. Kamu dapat memperhatikan karya Allah yang hebat dalam dirimu dan orang lain. Menolong kamu untuk bersyukur kepada Tuhan. Dengan kita melihat karya Allah yang begitu hebat, yang luar biasa dalam diri kita dan teman kita, orang lain, kita semakin menyadari itu menolong kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan ciptakan aku yang seperti ini. Terima kasih Tuhan Kau ciptakan temanku yang seperti ini. Akhirnya kami bisa saling melengkapi. Misalnya kita yang pemarah, ada teman kita yang tidak mudah pemarah, bilang jangan marah-marah. Jadi kita apa? Diingatkan jangan cepat marah-marah, ya kan? Begitu. Atau teman kita yang tukang marah-marah, kita bilang jangan cepat marah-marah. Ada kan? Jadi saling mengingatkan, saling menasehati, ya. Ini adalah anugerah Tuhan. Nah, oke. Sebenarnya ada nyanyian ini. Betapa kita tidak bersyukur
Memang aku kurang tahu lagu ini ya. Ini ada di Kidung Ceria. Kidung Ceria 366. Judulnya adalah Betapa Kita Tidak Bersyukur. Judulnya seperti ini. Isi liriknya begini. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah. Menghijau padang, bukit dan lembah. Ya, kita harus bersyukur ya. Kalau kita melihat tanah air kita yang kaya, yang subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau di padang, bukit dan lembah. Nah, itu semua adalah berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Ya, jadi kita harus mengucap syukur atas alam ciptaan Tuhan buat kita, atas suku bangsa yang berbeda yang Tuhan berikan buat kita. Kita dengan teman kita harus menerima perbedaan itu dan melihat bahwa itu semua adalah anugerah karunia dari Tuhan Yesus. Oke? Oke ya. Cukup sekian yang menjadi tugas kalian. PS kalian halaman 60. Lihat halaman 60, itu ada nama suku, nama daerah, ciri khas. Misalnya nama suku. Salah satu suku adalah suku Jawa. Suku Jawa ini ada nama daerahnya Yogyakarta. Ciri khasnya apa? Mempunyai makan khas yaitu gudeg. Misalnya Sumatera, nama daerahnya suku Batak. Nama daerahnya misalnya Jambi, ciri khasnya apa ya gitu ya. Misalnya suku Ambon, nama daerahnya Maluku, ciri khasnya apa ya. Kalian yang nomor 2, 3, 4, 5 itu kerjakan di buku tulis agama saja. Ini PS-nya ya sayangnya. Nah, yang menjadi PR-nya, PS-nya lagi. PS-nya ada 2, halaman 63. Yaitu kegiatan pembelajaran nomor 1 sampai 6 kalian kerjakan. Dari Mazmur 117 ayat 1 sampai 2 kalian baca dulu, baru kalian bisa kerjakan dari soal ini ya. Ini PS. Jadi PS ada 2, halaman 60 dan halaman 63. Yang menjadi PR-nya di halaman 64, bagian refleksi. Ya, bagian refleksi juga kalian kerjakan di buku paket saja. Semuanya kerjakan di buku paket agama dan kalian kirim ke GCR agamanya Mem April. Oke? Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Biarlah pembelajaran hari ini boleh memberkati kita. Kita semakin mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Tuhan memberikan perbedaan suku, warna kulit, sifat, karakter yang berbeda, tapi itu adalah untuk kita saling melengkapi. Oke? Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah selesai belajar. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran hari ini yang mengingatkan kami bahwa setiap suku bangsa yang Tuhan berikan kepada kami adalah anugerah dari Tuhan. Walaupun kami dan teman kami berbeda suku, berbeda sifat, karakter, tapi itu semua adalah bagian yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajar kami mengucap syukur Tuhan dan ajar kami selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu dalam setiap pembelajaran mereka, berikan kecerdasan, kepintaran, terlebih berikan kesehatan yang sempurna setiap harinya Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu jadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mau dengar-dengaran akan orang tua, dan jadi anak-anak yang selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga Tuhan kedua orang tua mereka yang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar. Berkat dari surgawi dan juga kesabaran, kekuatan Tuhan berikan kepada setiap orang tua murid anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati juga kami guru-guru yang ada di SDA FO Sawangan ini Tuhan, berikan kami kesehatan, biarlah setiap pengajaran yang kami berikan boleh memberkati setiap anak murid kami ya Tuhan, dan berikan kami kesehatan agar kami boleh mengajar dalam tubuh yang sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, tetap semangat, jangan lupa rajin belajar, dan jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye, God bless you.